Amal gulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyuhiqama tughyana wa kufra. Kenapa saya membunuh anak laki-laki itu sehingga kamu emosional? Ini jawabannya. Anak itu mengkhianati ideologi orang tuanya. Kenapa saya bunuh anak ini? Ini perintah Allah ya, bukan kemauan saya. Karena nggak mungkin Nabi, orang baik-baik, orang maksum, kok membunuh orang yang tidak berdosa. Itu nggak mungkin, mustahil. Tapi ini perintah Allah. Allah yang menyuruh. Kenapa? Kedua orang tuanya itu adalah orang yang beriman. Dan kami khawatir kalau anak ini akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur. Nah, ini sebenarnya cermin bagi anak-anak bangsa yang mengkhianati khitah para pendiri bangsa. Ya, ideologi para pendiri bangsa kita ini ideologi yang jelas berketuhanan, berpancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi banyak di antara kita ini yang mengkhianati ideologi orang-orang tua kita, ideologi para pendiri bangsa. Ya, ingin mengubah, bahkan ada upaya-upaya untuk menyingkirkan frasa ketuhanan yang Maha Esa, membuat negara Indonesia ini negara yang sekuler, bahkan negara tanpa Tuhan, tanpa identitas. Nah, ini kan sesungguhnya adalah pengkhianatan terhadap pendiri bangsa kita. Pendiri bangsa kita membangun negara ini itu punya identitas, ya, punya ideologi yang jelas, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Abawahu mu'minaini, mereka adalah orang-orang yang beriman. Anak-anak yang mengkhianati cita-cita para pendiri bangsa, ya, identitas mereka yang membangun negeri ini, negeri yang berketuhanan, negeri yang religius. Kalau kita pakai tafsir sosial politik, itu istilahnya adalah potong generasi. Nah, potong generasi ini persis yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Khidir, ya, oleh Khidir, ya. Atas perintah Allah dibunuh. Artinya bukan berarti kita main bunuh, ya, seperti baku hantam, gitu ya. Tidak, tapi ini kan inspirasi dari ayat bahwa orang-orang yang mengkhianati, ya, ideologi orang tuanya, anak-anak bangsa mengkhianati para pendiri bangsanya, itu memang harus ada upayakan kita untuk memotong generasi. Nah, itulah dengan yang disimbolkan dengan perilaku Nabi Khidir ketika membunuh seorang anak. Bersyukur pada Allah, marilah kita panjatkan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah atas nikmat turunnya Al-Quran kepada kita semua yang Allah wahyukan kepada Nabi Agung yang kita muliakan, yang sangat kita cintai. Jiwa kita akan menjadi perisai dan pembela kehormatan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah atas nikmat kita dapat bersilaturahim, bertatap muka di majelis ilmu. Ilmu inilah yang mempertemukan kita dan mempersatukan kita di majelis ini, bukan dipersatukan oleh kepentingan, bukan dipersatukan pula oleh suku, bukan dipersatukan oleh kebangsaan, bukan dipersatukan oleh kepentingan-kepentingan dunia yang sempit. Tapi nikmat inilah majelis ilmu, nikmat ilmu ini yang mempersatukan kita dalam ruangan yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi saksi bagi kita bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang mencintai ilmu yang telah diwahyukan oleh Allah kepada kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersalam untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan para sahabatnya, berkah tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Terima kasih saya sampaikan kepada Al-Ustadz moderator Bapak Ustadz Asep Effendi dan seluruh keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Ini tentu saja alumni ya daripada PII, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, yang berkiprah dan telah turut
membangun Indonesia nilai-nilai ketuhanan dengan nilai-nilai tauhid dan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di Republik yang kita cintai ini. Tema kita pada pagi hari ini, pengajian Jumat subuh, adalah kisah Nabi Musa dan Khidir dalam perspektif sosial politik. Nah, barangkali Bapak Ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat familiar, sangat mengenal ya, dan sering mendengar kisah tentang Nabi Musa dan Khidir ini. Karena kita hampir setiap Jumat membaca surah Al-Kahfi sebagaimana yang disunnahkan atau dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Hallo Leon, hörst du mich? Karena sunnah ini berlaku bagi kita semua sebagai umat Rasulullah di hari Jumat, maka tentu saja Schaltet, der Host kann mich nicht stumm schalten. baca surat-surat ya. Ada yang bocor Wow, surat-surat itu pasti, surat Al-Kahfi ini pasti kita baca. Dan tentu saja di antara isi surat Al-Kahfi yang paling menonjol, ya, karena cukup panjang ayatnya, rangkaian ayatnya, itu adalah kisah tentang Nabi Musa dan Khidir. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Kahfi itu tidak kurang dari 20 ayat. Ya, kalau kita mulai dari ayat yang ke-60 ya sampai 82. Ya, 60 sampai 82 dari surat Al-Kahfi itu itu isinya adalah kisah tentang Nabi Musa dan Khidir. Ada beberapa kisah yang lain ya, di antaranya di dalam surat Al-Kahfi itu tentang kisah pemuda ya, Ashabul Kahfi tentu saja. Nah, ini sudah sangat populer ya, tentang perjuangan mereka untuk menegakkan kalimat Allah ya, mempertahankan agama tauhid di tengah ancaman, di tengah teror, intimidasi, lalu kemudian Allah selamatkan mereka. Itu hanya beberapa ayat saja ya, tidak lebih dari 10 ayat barangkali. Kemudian ada kisah tentang pemilik 2 kebun ya, itu juga menarik, tetapi isi ayatnya, rangkaiannya barangkali cuma 10-an ayat ya, ada 1 halaman kurang lebih. Kemudian kisah tentang iblis, kesombongannya, itu juga hanya beberapa ayat. Nah, kisah yang menarik itu adalah kisah yang keempat, yaitu kisah Nabi Musa dan Khidir, itu ada 22 ayat, ayat 60 sampai 82. Dan terakhir kisah tentang penguasa ya, yang adil, yaitu Zulkarnain. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan fokus kepada kisah Nabi Musa dan Khidir. Ya, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan yang penting sekali untuk kita renungi bersama, bahwa kisah Nabi Musa dan Khidir ini itu dibahas oleh para ulama ahli tafsir dalam berbagai perspektif dan sudut pandang. Ya, yang paling banyak dikaji kisah Nabi Musa dan Khidir adalah dalam perspektif pendidikan. Ya, karena ini berkaitan dengan biasanya dibahas dalam dunia pendidikan ya. Saya mengampu mata kuliah ayat-ayat tafsir ayat Tarbawi di kampus ya, di universitas. Itu biasanya dibahas dari sudut apa? Aspek pendidikan. Bagaimana adab seorang murid kepada guru, bagaimana seorang murid itu harus memiliki tekad yang kuat untuk belajar, ya, mempelajari sebuah ilmu, bagaimana dia harus bersabar, ya, ketika belajar. Itu kan syaratnya, kata Imam Syafi'i, kalau tidak salah, ada syairnya itu,
ala lan tanalul ilma illa bisittatin, ya. Kalian tidak akan bisa meraih atau mendapatkan ilmu yang baik, ya, kecuali dengan memenuhi 6 syarat, ya. Yaitu yang diantaranya 6 syarat itu adalah istibarin, ya, harus sabar dalam menempuh proses pendidikan menuntut ilmu itu. Karena di kisah Nabi Musa dan Khidir ini ada bercerita tentang syarat kamu, wahai Musa, kalau ingin belajar, ya, kepada saya itu harus bersabar, ya. Itu syaratnya, ya. Syaratnya itu harus bersabar karena kesabaran ini adalah satu hal yang mutlak, apalagi berkaitan dengan pelajaran yang diterima oleh Nabi Musa dari Khidir. Ini adalah pelajaran yang tidak seperti biasanya atau extraordinary. Ya, kenapa disebut extraordinary? Karena Nabi Musa belajar ini diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada Khidir itu tidak di dalam ruangan kelas, ya, tetapi langsung belajar dibawa oleh Khidir sebagai seorang guru itu langsung ke tengah lapangan kehidupan. Belajar langsung tentang kehidupan. Belajar tentang kerasnya kehidupan dan bagaimana takdir Allah mengatur itu semua, ya, dan betapa pendeknya cara pandang atau sudut pandang manusia ketika menghadapi situasi yang betul-betul di luar dugaan kita, ya. Ketika kita menghadapi turbulensi dalam kehidupan, ya, itu biasanya cara kita sebagai manusia hamba Allah, ya, ini sangat pendek, dangkal, dan cenderung emosional dalam menyikapi peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan, terutama hal-hal yang menyangkut dengan takdir, ya. Karena dalam perspektif pendidikan itu seringkali diulas, ya, dalam beberapa kajian tokoh, ya, atau ulama yang mengulas kisah ini adalah pendidikan tentang takdir. Jadi seolah-olah dialog antara Musa dan Khidir adalah dialog antara sosok yang mewakili ilmu pengetahuan manusia, yaitu Nabi Musa, dengan takdir Allah yang diwakili sosoknya itu oleh Khidir, ya. Karena apa yang diajarkan oleh Khidir, ya, ketika dalam 3 hal yang yang langsung diajarkan kepada Nabi Musa itu, ya, yaitu ketika berjumpa dengan anak kecil kemudian dibunuh, kemudian ketika naik ke atas kapal kemudian dia melubangi kapal itu, kemudian ketika ditolak untuk masuk sebuah negeri, ya, tidak diberikan sambutan dan jamuan, kemudian keluar dari negeri itu, kampung itu, Khidir membangun sebuah tembok yang hampir roboh. Nah, itu kata para ulama, itu adalah pelajaran tentang takdir Tuhan dalam kehidupan manusia. Nah, Nabi Musa itu cenderung meresponnya secara emosional, reaksioner. Kenapa? Karena pemahaman manusia terhadap takdir Allah ini cenderung pendek, ya, dangkal, ya. Tidak mengetahui rahasia atau hikmah-hikmah yang ada di balik takdir itu. Nah, itu dalam perspektif pendidikan. Ini yang paling banyak dikaji oleh para ulama, ya, para mubalik. Nah, ada juga mengkaji kisah Nabi Musa dan Khidir ini dalam perspektif apa? Spiritual, tasawuf. Ya, siapa yang tidak kenal sosok Khidir, ya. Dalam dunia tasawuf itu mulai dari yang yang moderat, ya, sampai yang saya mengatakannya ekstrim, ya. Ada tasawuf itu yang beraliran ekstrim, ya. Semua paham keagamaan itu pasti ada, mulai dari yang ujung kanan sampai ujung kiri itu pasti ada, semua bidang, ya. Tentu kita harus berpegang kepada yang mana? Kepada yang tawassut, yang wasatiyah, sebagai garis khitah
yang telah ditetapkan Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ini kan soal pemahaman. Nah, jadi sosok Khidir ini dalam dunia tasawuf itu selalu dikaitkan dengan penafsiran mistik ya, bahwa Khidir ini adalah bukan hanya nabi dan rasul, tapi juga memiliki derajat kewalian yang sangat tinggi ya, yang sangat agung. Nampaknya tidak ada wali umat Rasulullah SAW yang memiliki derajat kewalian yang tidak belajar atau tidak ditemui oleh sosok Nabi Khidir ini, gitu ya. Kan selalu kita dengar itu. Apalagi ada yang menggunakan nama Nabi Khidir ini untuk dijadikan sebagai nama aliran tarekatnya. Ya, apalah namanya, Khidiriyah lah, apalah macam-macam ya. Sehingga bahkan ada sempat saya dengar, ya mungkin Bapak Ibu juga dengar kemarin beberapa waktu lalu, yang ya mempopulerkan istilah tarekat Khidiriyah untuk mendapatkan derajat kewalian itu bisa belajar ya, kemudian mendapatkan sertifikatnya barangkali begitu ya. Nah, saya kira kita tidak akan masuk ke hal-hal seperti itu, karena sosok Khidir ini ditampilkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu cuma sekali. Ya, cuma sekali. Dalam konteks kisah Nabi Musa bertemu dengan Khidir. Itu pun atas perintah Allah. Jadi Nabi Musa itu kan dalam riwayatnya, ya, beliau itu ketika menyampaikan ilmu di hadapan murid-muridnya, dan itu dikagumi ya. Beliau ini orang yang tadinya itu memiliki kekurangan dari segi lidahnya yang kurang fasih ya, istilah kata kita itu bahasa Betawinya cadel ya, bahasanya itu kurang fasih didengar ya. Konon ini dinisbatkan apa yang menyebabkan beliau itu kurang fasih bicaranya, lidahnya itu karena konon masih kecil dia memilih bara api untuk dimakan ya, ketika masih kecil itu. Ya itu kan nggak tahu itu apakah kisah itu benar atau kisah itu Israiliyat ya. Ini perlu dikaji, perlu diteliti ya. Nah, bukan itu masalah yang kita bicarakan saat ini. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terlepas dari kekurangan itu, karena Nabi Musa itu memohon kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Itu kan doanya itu. Ya Allah, lapangkan dadaku. Ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li, dan mudahkan urusanku ketika berdakwah kepada Nabi, kepada siapa? Kepada seorang tiran, ya, Firaun, ya. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan yang membuat lidahku ini tidak fasih. Ya, itu konon karena ketidakfasihan itu. Waj'alli wazira min ahli Haruna akhi. Ya, itu disebutkan Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saudaraku ya Harun ini sebagai teman, sebagai pendamping, sebagai penguat ketika saya berdakwah. Disebutkan wa afsahu minni lisana. Ya, itu karena Harun ini cara berbicaranya, lidahnya itu lebih fasih daripada Nabi Musa. Baik. Nah, oleh sebab itu dari perspektif tasawuf ya, saya kira ini terlalu ada pemahaman yang berlebihan. Ini sosok yang misterius, katanya tidak mati, sampai sekarang masih hidup. Ya, bisa dijumpai oleh setiap wali-wali yang ada di tengah umat Rasulullah SAW. Tapi pandangan ini, hemat saya, itu bertentangan dengan pandangan jumhur ulama, termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani yang menguatkan bahwasanya sosok Nabi Khidir ini sudah wafat. Sebagaimana hukum Allah yang menetapkan kepada seluruh Nabi dan Rasul, tidak ada Nabi dan Rasul yang hidup mortal,
ya. Artinya apa? Hidup abadi. Sampai hari kiamat dia masih hidup, terus tuh nggak ada. Ya, Nabi Isa saja sudah diwafatkan, umurnya, usia hidupnya di atas muka bumi. Tapi dia diangkat ke langit. Ya, hidup dalam bentuk dan cara yang Allah kehendaki, gitu ya. Itu kan ada konteks khususnya kalau Nabi Isa itu. Kenapa dia diangkat ke langit, lalu kemudian dia bisa hidup untuk mengawasi perilaku umatnya, ya kira-kira begitu kalau kita bicara sesuai dengan Al-Quran. Nah, kalau Nabi Khidir ya sama dengan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain sudah meninggal semua, dan itu hukum Allah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya kamu, wahai Muhammad, itu mengalami kematian, sebagaimana mereka juga mati. Tidak ada seorang manusia, seorang nabi dan rasul, apalagi manusia biasa, itu yang hidup secara terus-menerus, ya, sampai hari kiamat. Dia tidak mati-mati, itu tidak ada. Itu menyalahi sunnatullah. Nah, maka seringkali dunia tasawuf ini ketika mereka memahami tentang sosok misterius Nabi Khidir ini, karena memang sekali hanya disebutkan dalam Al-Quran, itu seringkali kita jumpai penafsiran-penafsiran, pemahaman-pemahaman yang mistik, ya, yang di luar nalar kita, dan tadi cenderung menyalahi sunnatullah, gitu ya. Nah, sehingga tidak sampai kepada hikmah kenapa kisah Khidir ini disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi, yang ayatnya begitu banyak, kurang lebih 22 ayat. Ya, ini kan jadi satu pertanyaan. Kenapa kita hanya fokus kepada sosok Khidirnya, lalu mencari keberkahan, mencari derajat kewalian? Loh. Kata para ulama ahli tarekat sendiri yang benar-benar lurus, gitu ya. Derajat kewalian itu tidak perlu dicari, itu pemberian Allah, ya. Kalau kita nyari-nyari kewalian, lalu seperti orang seperti nyari sampai bertapa, ya, ke gunung-gunung atau ke kuburan-kuburan untuk mencari nomor apa itu, ya, zaman dulu, ya. Mungkin zaman sekarang masih ada juga itu. Ya, nomor-nomor togel apa-apa gitu, dapat wangsit gitu, ya. Itu tidak perlu. Kewalian itu bukan pencarian, dia itu pemberian Allah, ya. Nah, sehingga abai dia dengan pesan-pesan yang ada di dalam kisah Nabi SAW. Padahal ini luar biasa. Selain pesan tentang pendidikan, dari perspektif pendidikan, ilmu tarbiyah, ya, seperti tadi saya singgung singkat. Nah, juga dalam perspektif sosial keumatan, sosial politik, loh. Loh, kenapa? Kok saya berani mengatakan bahwa ada pesan-pesan moral, ya, sosial politik ini berkaitan dengan keumatan kita. Coba perhatikan, ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat-ayat tersebut dari ayat 60 sampai 62, ya. Memang di awal itu sangat kental terasa perspektif pendidikannya. Bagaimana Musa itu, ya, memiliki tekad yang kuat, ya, untuk bertemu dengan seorang yang lebih alim, lebih luas ilmunya daripada dirinya, itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ya, Nabi Musa ini kan sebagai orang yang hebat, ya, pengalamannya luar biasa, ya, sudah menghadapi berbagai macam jenis manusia-manusia durjana, tentu punya ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Bagaimana beliau menghadapi Fir'aun, Korun, Haman, Bal'am, ya kan? Kemudian menghadapi kerasnya kepala batunya Bani Israel, kaumnya sendiri, umatnya sendiri. Itu kan banyak ayat. Maka kenapa dalam Al-Quran itu, ya, cerita atau kisah Nabi Musa ini dalam berbagai dimensinya, itu yang paling banyak dalam Al-Quran. Ada kurang lebih 600 ayat di dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Musa dalam berbagai dimensi dan menghadapi ini dan sebagainya, dalam banyak surat, ya. Nah, tekad dia untuk belajar ini kan jadi contoh.
La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi hukuba. Saya tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke tempat pertemuan dua laut yang menjadi tempat yang dijanjikan Allah, saya akan bertemu dengan Khidir. Atau aku akan berjalan terus, au amdiya hukuba, meskipun sampai bertahun-tahun lamanya. Nah, ini kan tekad seorang penuntut ilmu yang harus seperti itu, gitu ya. Lalu kemudian merasa letih dalam perjalanan menuntut ilmu. Iya, itu dari perspektif pendidikan. Ucapan Nabi Musa, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ya, kita harus berletih-letih dalam menuntut ilmu ini. Menuntut ilmu itu nggak gampang, ya, tidak mudah. Ya, kalau zaman sekarang menuntut ilmu udah kayak apa ya? Ya, ibarat kata kata orang Betawi itu nyantai-nyantai, ya, bisa dari genggaman jari dengan gadget dan lain sebagainya. Kalau iya menuntut ilmu itu harus berletih-letih, ya, capek. Nah, juga misalnya ungkapan ketika beliau bertemu dengan sosok sang guru itu, ya, itu dikatakan qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Ini adab seorang murid kepada guru. Ya, bolehkah saya mengikuti Anda agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, an tu'allimani mimma 'ullim. Jadi dia minta izin dulu. Ya, dan itu pun ilmu yang diajarkan kepadanya itu adalah ilmu yang benar yang diajarkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petunjuk. Nah, ini tujuan ilmu, belajar ilmu adalah untuk menjadi apa? Menjadi petunjuk. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi, kemudian yang keempat, innaka la tastati'a ma'iya sabra. Nah, proses untuk menerima ilmu ini harus bersabar. Ya. Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Jadi, bagaimana engkau akan sanggup bersabar kalau engkau belum punya pengetahuan yang cukup tentangnya. Nah, memang di awal-awal itu adalah lebih penekanannya kepada kesanggupan kita atau kesiapan kita untuk menerima ilmu dari, ya, guru kita, ya, dan menjadikan ilmu itu sebagai pedoman untuk meniti kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang rangkaian ayat-ayat yang pertama itu penekanannya kepada apa? Kepada niat, motivasi, kemudian tata cara, adab untuk kita menuntut ilmu. Itu diterangkan dengan panjang lebar. Nah, sampai kepada penggalan rangkaian yang kedua, ya, mulailah fantalaqa ayat 71. Coba bayangkan. Untuk adab yang tata cara, adab, niat, dan motivasi, itu kurang lebih ada 10 ayat. Ya, 10 ayat. 10 ayat. Jadi ini pentingnya kita menata jiwa. Ya, menata jiwa, membersihkan hati. Pertama untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ini proses yang tidak boleh kita lewatkan. Ya, jadi membersihkan hati, menata jiwa. Ya, ketika kita melangkah untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu yang benar, ya, dengan niat dan motivasi yang benar, itu syarat mutlak. Ya. Nah, termasuk ketika kita akan berbicara bukan hanya tentang pendidikan, tapi dalam perspektif sosial politik. Ya, karena ini pesan-pesan sosial politiknya kental di dalam pesan moral yang diajarkan oleh Nabi Khidir itu kepada Nabi Musa. Ya, maka itu untuk menuju, ya, kematangan sosial politik umat, kita juga harus memiliki, ya, niat dan motivasi yang benar. Kita harus melakukan tazkiyatun nufus. Bahasa ulamanya itu, bahasa agamanya itulah tazkiyatun nufus. Penyucian jiwa. Ya, penyucian jiwa. Saya sekedar informasi di kanal YouTube saya banyak sekali saya buat video kajian-kajian tentang tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Dan alhamdulillah pengerjaan proses
pengalihan bahasa dari ceramah ke buku, ya, dalam narasi yang tertulis. Ini sudah selesai dan insya Allah kita akan bukukan, kita akan cetak nanti, launching sebelum Ramadan ya, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu berkenan nanti saya bisa sharing. Ini ya, untuk menjadi buku induk ya, rujukan bagi para pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin umat. Karena tidak bisa kita akan melangkah, memulai untuk reformasi yang hakiki, bahkan revolusi yang hakiki, ya, sesuai dengan Al-Quran, kecuali dengan melakukan aktivitas penyucian jiwa, ya, sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya berharap ini satu hal yang sangat penting sebelum kita melangkah, apakah dalam dunia pendidikan, apakah untuk melakukan islah, reformasi dalam sosial politik keumatan, itu harus dimulai dari apa? Proses penyucian jiwa. Ya, penyucian jiwa. Nah, itulah yang ditekankan dalam 10 ayat pertama. Ya, prosesnya. Coba baca, renungi, berulang-ulang 10 ayat yang pertama dalam kisah Nabi Musa dan Khidir. Anda akan merasakan itu. Bagaimana kita harus menata niat, motivasi yang benar, adab yang benar, tata cara kita berbicara, dan meluruskan hati kita untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Nah, di 12 ayat berikutnya yang menjadi inti itu adalah ketika Nabi Musa ini diajak untuk belajar langsung di tengah lapangan. Ya. Jadi belajarnya itu tidak di kelas, di lapangan. Ketika ini pesan-pesannya apa? Pesan tentang betapa kehidupan ya sosial politik ini itu begitu banyak kezaliman-kezaliman, ya, begitu banyak penyimpangan-penyimpangan. Nah, contoh yang pertama ini dibawa nih, fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Ayat 71 Bapak Ibu. Ya, berjalanlah keduanya. Nah, ini. Jadi ini seperti tidak direncanakan. Tetapi justru inilah rencana Allah. Ya. Tidak seperti misalnya kalau kita ngajar murid, guru, ya, atau dosen di kampus sudah menyiapkan RPS, ada kontrak belajar. Sekian semester, sekian pertemuan. Ya, apa saja materi yang akan kita ajarkan itu sudah ditandatangani oleh mahasiswa. Sudah diketahui oleh mereka. Ya. Tapi kalau ini kan terkesan apa? Tidak seperti itu. Ya, bukan berarti proses pembelajaran tidak bisa terencana. Ya, harus direncanakan, ya. Tapi kita lihat di sini dalam lapangan kehidupan itu berbeda dengan kita belajar di dalam ruangan kelas. Ya. Nah, ini prosesnya seperti ini. Idza rakiba, ketika keduanya menaiki perahu, lalu kemudian Khidir itu melubangi kapal. Ya. Nah, apa sikap Nabi Musa? Dia reaksioner, cenderung emosional. Loh, Anda kok melubangi kapal? Apakah Anda melubangi itu ingin menenggelamkan penumpangnya? Ya, gitu ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Nah, itulah dibutuhkan kesabaran. Nah, kita akan lihat nanti apa hikmahnya. Yang kedua adalah ketika Musa dan Khidir berjumpa dengan seorang anak. Faqatalah hatta idza laqiya ghulaman faqatalah, ayat 74. Lalu kemudian Khidir itu membunuhnya. Lah Musa juga reaksioner, enggak terima. Loh, kenapa ujuk-ujuk tiba-tiba bertemu dengan anak, ya, seorang anak, ya, lalu kemudian kok dibunuh? Kenapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan bukan disebabkan karena dia melakukan tindakan kriminal, ya, melakukan pembunuhan kepada orang lain, gitu ya. Kalau misalnya ada pembunuhan, ya, dibalas dengan dibunuh, ya itu wajar. Itulah hukum agama, ya, hukum Islam seperti itu. Itu juga berlaku dalam syariat Nabi Musa alaihi salam. Gitu ya. Nah, kalau kok bisa membunuh seorang anak yang masih bersih jiwanya? Nah, ini peristiwa yang kedua. Nanti kita lihat apa pesan-pesan moral dalam sosial politik keumatan itu, ya. Nah, yang ketiga, ayat 77 itu adalah hatta idza ataya ahla qaryatin istab'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma.
Wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqamah qala law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra. Ketika keduanya berjalan, ini kan sudah 2 kali nih protes Nabi Musa, ya. Ya agak emosional. Engkau telah melakukan perbuatan yang tidak baik, ya. Engkau melakukan perbuatan yang mungkar dan lain sebagainya. Itu kan ucapan Nabi Musa itu begitu ya. Nah, ini sudah diingatkan ya oleh siapa? Oleh sang guru. Kalau kamu bertanya lagi tentang sesuatu ini setelah 2 peristiwa tadi, maka jangan lagi ya engkau menyertai saya. Fala tusahibni. Karena itu sudah 3 kali kalau itu dilakukan ya. Nah, disinilah apa yang ketiga itu ayat 77 mengatakan ketika sampai ke satu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tapi mereka tidak mau menjamu Musa dan Khidir. Keluar dari negeri itu, ketika akan keluar dari tembok, biasanya kan kalau zaman dulu ya, sebuah negeri itu kan diberikan batas, diberikan tembok atau benteng-benteng yang mengelilingi gitu ya. Nah, keluar dari tempat itu, negeri itu, keduanya mendapati dinding rumah yang hampir roboh. Ada rumah yang dindingnya hampir roboh. Ya, lalu apa yang dilakukan oleh Khidir? Fa'aqamah, lalu dia menegakkannya, dia membangunnya lagi. Ya. Nah, itu maka Nabi Musa pun keheranan gitu ya. Ya, kenapa engkau tidak minta imbalan dari engkau membangun tembok dinding rumah yang hampir runtuh itu. Nah, disinilah kita akan melihat pesan-pesan moral dalam sosial politik umat. Apa pesannya kalau kita baca dari hikmah, ya, pelajaran yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Khidir kepada Musa alaihissalam adalah tentang ya kehidupan sosial politik, ya, kezaliman penguasa. Ini amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri faratu na'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kullasan. Nah, ini kenapa ayat 79 ini kok tidak mendapatkan penekanan perhatian kita gitu. Berapa banyak pemimpin dalam hal ini di situ disebutkan Malik, raja. Raja yang zalim, yang mengambil setiap perahu secara paksa. Ya. Ini kan sebenarnya mencerminkan perilaku penguasa, pemimpin-pemimpin yang zalim di setiap zaman, di setiap waktu. Ya, suka menindas kelompok-kelompok yang lemah, kelompok mustad'afin. Ya. Dalam hal ini adalah disebutkan loh, tipologi secara sosiologis, ya, masyarakat yang tertindas ini disebutkan apa? Masakin, orang-orang miskin, ya, pelaut, nelayan, dan sejenisnya. Nah, kan tidak terbatas. Kalau kita ingin melebarkan, ini bukan hanya terjadi pada kaum nelayan, orang-orang miskin yang bekerja di laut, tapi juga para petani, ya, mendapatkan pupuk mahal, ya, kemudian harga jual komoditasnya dibuat murah, semurah-murahnya gitu ya. Ada tindakan-tindakan kebijakan-kebijakan yang zalim, nelayan yang tidak diperhatikan, ya, membantu saja tidak, ya, yang ada malah bukan yang membantu bagaimana nelayan itu lebih produktif, malah di sini disebutkan dalam ayat itu 79 itu menyita, mengambil perahu-perahu nelayan secara paksa. Nah, ini kan dalam dunia sosial, Pak. Ini kan banyak yang seperti ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa pesan-pesan ini kok abai kita tangkap gitu ya? Ya, dalam kehidupan kita itu. Nah, inilah pesan yang disampaikan oleh Nabi Khidir itu kepada Musa, ya. Anda pasti akan berhadapan dengan model-model penguasa yang zalim. Loh, jangankan sekarang. Kenapa kamu heran sekarang, wahai Musa? Lah, Anda sebelumnya itu sudah menghadapi tiran nomor 1 di dunia, ya. Ya, tiran nomor 1 di dunia itu siapa? Firaun. Lebih kejam lagi, lebih jahat daripada raja yang hanya menyita
perahu-perahu nelayan ini, ya. Jadi Anda nggak perlu heran, nggak perlu takjub, nggak perlu gimana gitu ya. Kamu sudah merasakan itu semua, ya. Bahkan bukan hanya menyita perahu, ya. Firaun itu telah merampas masa depan Bani Israel, membunuhi anak laki-laki, membiarkan perempuan-perempuan hidup. Itu kan namanya merampas hak suatu bangsa, ya, masa depan suatu umat, ya. Betapa banyak penguasa-penguasa yang zalim, berlaku curang, berlaku korup, itu merampas masa depan anak-anak bangsa kita. Nah, ini harus menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, maka saya perlu melubangi itu untuk apa? Untuk menyelamatkan, gitu ya. Untuk menyelamatkan kapal-kapal nelayan miskin ini. Nah, ini sebenarnya pelajaran bagaimana seorang pemimpin, termasuk seorang ulama, apalagi nabi dan rasul itu kan membawa misi penyelamatan, ya, misi kebaikan untuk menyelamatkan umat manusia ini dari kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh sesama manusia. Ya, inilah semangat, spirit, elan vital pembebasan. Ya, kalau di dalam dunia Katolik itu, Pak, itu ada yang kita kenal dengan teologi pembebasan. Ya, nah, kenapa umat Islam ini tidak mengambil inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran untuk kita bukan ingin mencontoh, bukan ingin mengkloning pengalaman orang-orang Katolik di Eropa, di Asia, di Amerika Latin misalnya, yang melakukan perlawanan terhadap rezim-rezim korup, ya, atau dulu inspirasi dari revolusi Prancis misalnya, ya, melawan gereja, melawan penguasa raja Prancis yang korup, ya, yang zalim. Lah, bertebaran ayat-ayat di dalam Al-Quran ini tentang bagaimana pentingnya menegakkan keadilan sosial, ya, menegakkan neraca keadilan. Itu perintah-perintahnya banyak sekali. Ayat-ayat tentang hukuman yang Allah berikan kepada negeri yang pemimpin dan penduduknya berbuat zalim, itu banyak sekali hukuman yang Allah berikan kepada mereka, gitu ya. Nah, ini kan mestinya menjadi pelecut semangat bagi kita untuk mewujudkan apa? Keadilan, untuk melawan kezaliman, tentu dengan cara-cara yang baik. Gitu. Nah, ini yang pesan yang harus kita ambil, ya, dari pesan Nabi Khidir kepada Musa ayat 79. Ya, ketika misalnya Filipina itu, ya, Ferdinand Marcos dulu melakukan korupsi besar-besaran, itu kan dilawan oleh tokoh-tokoh agama Katolik itu, yang sehingga dari pengalaman Filipina, Amerika Latin itu melahirkan apa? Teologi pembebasan. Nah, Islam ini mana? Gitu loh. Umat Islam ini kok tidak bergerak? Umat Islam ini kok seperti adem ayem saja? Apa betul Islam itu mengajarkan kita menerima begitu saja tindakan kezaliman penguasa-penguasa yang lalim? Ternyata dari ayat Quran ini tidak seperti itu, ya. Jadi harus ada tindakan jangka pendek, ya, untuk menyelamatkan nasib orang-orang yang tertindas ini. Ya, tetapi ini masih kita sifatnya apa? Kita masih sifatnya mengalah, ya, bukan melawan kezaliman itu secara konfrontatif, tetapi dengan apa? Oke, kita tidak punya kekuatan. Ya, orang miskin ini juga nggak punya kekuatan untuk melawan. Paling tidak kita mesti selamatkan apa yang bisa kita selamatkan. Ya, maka dengan apa? Ya, dengan sedikit membuatnya cacat, melubangi kapal itu supaya ini tidak masuk hitungan, supaya tidak disita oleh penguasa zalim yang suka mengambil perahu-perahu yang masih mulus, masih bagus secara paksa. Nah, kita lihat ayat yang berikutnya, 80. Amal gulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyuhiqama tughyanan wa kufra. Ya. Kenapa saya membunuh anak laki-laki itu, ya, sehingga kamu emosional? Ini jawabannya. Anak itu mengkhianati, ya, ideologi orang tuanya. Fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyuhiqahuma tughyanan wa kufra. Kenapa saya bunuh anak ini? Ini perintah Allah, ya, bukan kemauan saya. Ya, karena nggak mungkin
Nabi, orang baik-baik, orang maksum, kok membunuh orang yang tidak berdosa? Itu nggak mungkin, mustahil. Tapi ini perintah Allah, ya, Allah yang menyuruh. Ya, kenapa? Kedua orang tuanya itu adalah orang yang beriman, dan kami khawatir kalau anak ini akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur. Nah, ini sebenarnya cermin bagi anak-anak bangsa yang mengkhianati khitah para pendiri bangsa. Ya, ideologi para pendiri bangsa kita ini ideologi yang jelas berketuhanan, berpancasila, ketuhanan yang Maha Esa, tapi banyak di antara kita ini yang mengkhianati ya ideologi orang-orang tua kita, ideologi para pendiri bangsa. Ya, ingin mengubah, misalnya kalau dalam konteks Indonesia ini mengubah ya bahkan ada upaya-upaya untuk menyingkirkan frasa ketuhanan yang Maha Esa, ya, membuat negara Indonesia ini negara yang sekuler, bahkan negara tanpa Tuhan, tanpa identitas, ya gitu loh, kira-kira begitu. Sekarang kan dimunculkan itu disebut dengan ancaman politik identitas di mana-mana ya, dalam narasi-narasi politik kebangsaan kita. Nah, ini kan sesungguhnya adalah pengkhianatan terhadap ya pendiri bangsa kita. Pendiri bangsa kita membangun negara ini itu punya identitas, ya, punya ideologi yang jelas, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Abawahu mu'minaini, mereka adalah orang-orang yang beriman, gitu. Nah, anak-anak yang mengkhianati ya cita-cita para pendiri bangsa, ya, identitas mereka yang membangun negeri ini, negeri yang berketuhanan, negeri yang religius. Nah, ini kalau kita pakai tafsir sosial politik ya yang agak itu istilahnya adalah potong generasi. Nah, potong generasi ini persis yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Musa. Oleh Khidir ya, atas perintah Allah dibunuh. Ya, untuk potong generasi ini cermin ya. Artinya bukan berarti kita main bunuh ya seperti baku hantam gitu ya, tidak, tapi ini kan inspirasi dari ayat bahwa orang-orang yang mengkhianati ya ideologi orang tuanya, anak-anak bangsa mengkhianati para pendiri bangsanya, itu memang harus ada upayakan kita untuk memotong generasi. Itulah dengan yang disimbolkan dengan perilaku Nabi Khidir ketika membunuh seorang anak. Nah, yang terakhir, ya, karena beliau berharap kan akan ada diganti oleh anak lain, seorang anak lain yang lebih baik kesucian daripada anak itu. Nah, ini kan artinya apa? Ada proses pergantian generasi. Ya, generasi yang nggak baik ini harus dipotong. Nah, supaya apa? Muncul tumbuh generasi yang baik. Itu pesan ayat 81. Nah, terakhir, pesan sosial politik dari tembok ya, tembok yang dibangun. Nah, ini mencerminkan apa? Ini kan ulama, pemimpin ini harus memberikan perlindungan, pengayoman kepada potensi-potensi anak-anak generasi bangsa yang mereka ini yatim secara biologis atau secara ideologis. Li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Mereka sebenarnya punya potensi itu. Wa kana tahtahu kanzul lahum. Ini penafsiran esoterik ya, penafsiran esoterik ya. Ada, mereka punya harta warisan tersimpan di bawah tembok itu, di bawah rumah itu. Nah, ini kemudian orang tuanya juga orang tua yang soleh, orang tua mereka sudah meninggal. Maka Allah ingin menghendaki agar kedua anak yatim itu mencapai usia dewasanya dan bisa memanfaatkan, mengeluarkan simpanan orang tua itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya cermin bagi para pemimpin, bagi para ulama. Bahwa pemimpin dan ulama, ulil amri kan ada dua, ulama dan umaro ya. Itu harus memberikan perlindungan, pengayoman kepada potensi-potensi anak bangsa yang diyatimkan secara tanda petik. Mereka tidak memiliki pengayom, tidak memiliki pelindung, tidak memiliki pendorong. Ya, mereka orang-orang hebat. Ya, mereka bisa menggantikan peran
ya, jenis anak-anak yang tadi mengkhianati orang tuanya dari segi keimanan, mengkhianati ideologi cita-cita para pendiri bangsa. Nah, anak-anak yang baik ini, dari keturunan orang tua yang soleh ini, yang melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, para pendiri bangsa ini harus dilindungi. Itulah simbol bagaimana kita waktu itu Nabi Khidir membangun tembok dinding rumah yang hampir roboh. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat setelahnya, 83 itu udah bicara tentang Zulkarnain. Nah, itulah korelasi munasabat bahwa sebenarnya pesan moral dari Nabi Khidir kepada Musa itu sebenarnya ada hubungannya dengan kekuasaan. Karena tanpa kekuasaan yang saleh, kekuasaan yang benar, tegak lurus, di atas cita-cita para pendiri bangsa, di atas nilai-nilai pondasi tauhid, tidak akan bisa ulama dan pemimpin yang baik itu akan melakukan tugas-tugas yang baik sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi Khidir kepada Musa. Itulah, maka setelah itu diceritakan tentang kisah Dzulqarnain. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fahmi Salim, luar biasa ya, memberikan pemaknaan terhadap teks yang sudah kita pahami dalam konteks sosial politik cerita dialog Nabi Musa dan Khidir ini. Ada beberapa yang ingin merespon, bertanya. Untuk sementara ini ada 3 yang chat dan resen. Saya akan mulai dari yang chat dulu ya. Pertama ini dari Pak SKJ. Nabi dan Rasul itu jumlahnya ribuan. Kalau tidak salah tidak kurang dari 24.000. Tapi yang wajib diimani 25 Nabi dan Rasul. Tidak termasuk Nabi Khidir. Mengapa demikian? Itu satu ya. Kemudian ini dari Saudara Aris. Emang betul yang namanya tafsir itu adanya jejak 2 abad sepeninggal Rasulullah. Tidak ada tafsir Nabi yang menyebabkan pemaknaan yang berbeda dalam memahami Al-Quran, terutama surat Kahfi ini. Masya Allah. Apa pesan surat Al-Kahfi ini? Tentang kapal yang dilubangi, tentang anak yang dibunuh, tentang tembok miring yang dibangun. Ya, saya kira ini ya, itu pertanyaan kedua. Dan yang raisen Ustadz Ahmad Syauqi. Silakan Ustadz. Mungkin saya jawab dulu yang... Oh ya, siap. Yang itu ya chat ya. Baik, nanti yang raisen kemudian. Ya, silakan Ustadz. Saya tidak kelupaan gitu. Yang pertama tentang Nabi dan Rasul ya, yang memang yang wajib diimani itu adalah 25. Yang nama-namanya itu ada termaktub jelas di dalam Al-Quran. Ada di surat Al-An'am, ada di surat Maryam. Itu namanya jelas. Ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan 5 Rasul Ulul Azmi, yaitu dalam surat Asy-Syura. Syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuhan, dan seterusnya. Wa ma auhayna bi ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa naqimud din wa la tafarraqu fi. Memang tidak ada kewajiban beriman kepada selain yang 25, tapi maksudnya kewajiban mengimani Nabi dan Rasul itu wajib ya. Dan Rasulullah menginformasikan ada 124.000 Nabi. Ya, hanya yang wajib diimani dengan nama-namanya itu yang 25. Kalau yang lain itu wajib diimani hanya secara global. Tidak rinci. Ya, karena namanya pun tidak disebutkan secara lugas dan tegas di dalam Al-Quran. Jadi kita berimannya secara global saja. Termasuk Nabi Khidir. Ya, bahkan nama Khidir pun di Al-Quran tidak disebutkan. Ayat-ayat tadi kan tidak ada nama Khidir.
Itu hanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi hadis Nabi SAW itu menyebutkan Khidir. Ya, artinya apa? Wallahu a'lam. Asalnya dari mana? Kita tidak tahu. Nabi juga tidak menginformasikan. Dari bangsa apa? Ya, bagaimana perawakannya, bagaimana hidupnya, tahun berapa sampai tahun berapa juga tidak ada informasi. Jadi kita mengimaninya itu secara global. Nah, ini namanya iman bil ijmal. Ya, kalau tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Tentu ada hikmahnya. Artinya pelajaran-pelajaran dari nabi-nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran namanya dan Rasul Ulul Azmi itu jauh lebih besar dan lebih banyak ya buat umat Rasulullah SAW. Nah, pelajaran dari Nabi Khidir ya itu hanya 3 ini. Tapi menurut saya inilah bagian dari kewajiban kita beriman secara global. Ya, kita tidak perlu mencari-cari asal usul, tempat tinggal, nomor induk KTP, gitu ya. Siapa istri anaknya, gitu kan. Nah, itu jangan dikepoin siapa Nabi Khidir itu. Ya, dia bahasa apa, warna kulitnya apa, itu tidak perlu karena itu mubhamat di dalam Al-Qur'an. Kita tidak dituntut untuk beriman terhadap hal-hal yang tidak didetailkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, juga oleh Rasulullah dalam hadisnya. Nah, jadi pelajarannya adalah kita harus menghidupkan spirit ini. Ya, spirit yang ada dalam pesan Nabi Khidir kepada Musa dalam sosial politik adalah spirit untuk melindungi umat dari berbagai macam kezaliman. Pentingnya kita memberikan pelajaran atau pendidikan politik. Ya, ini penting. Political education. Ya. Orang kalau berpolitik praktis mau, Pak. Oh, rame itu. Mau musim tahun depan ini yang mau jadi caleg, jadi pilgub, jadi mau ikut dalam pesta pemilu itu mau banyak itu yang mau daftar. Tapi apakah mereka yang maju ke dalam gelanggang politik ini sudah mendapatkan bekal pendidikan politik yang cukup, yang baik, yang mengakar, yang kuat, ya? Nah, disinilah peran KBPII menurut saya ya untuk berikan pendidikan politik yang cerdas, mencerahkan berdasarkan nilai-nilai tauhid, perjuangan Rasulullah dan para sahabat menegakkan Islam. Jadi bukan hanya sekedar cawe-cawe meramaikan panggung politik, ya hingar-bingar politik yang nggak jelas. Gitu. Nah, inilah bisa ayat-ayat ini jadi ya materi untuk pendidikan politik kader-kader PII dimanapun. Ini pentingnya kita punya kesamaan platform, ya. Nah, jadi fokuslah di situ, gitu. Jadi saya tidak ingin kita belajar tafsir, belajar ilmu-ilmu agama ini hanya untuk senang-senang gitu, untuk berawang-awang, ya. Tapi jadikan bisa ini materi ayat-ayat 60 sampai 82 ini sebagai ayat-ayat pendidikan politik bagi calon pemimpin-pemimpin umat. Saya kira itu pesannya. Kenapa hikmahnya seperti itu. Yang kedua, tadi pertanyaan apa tadi? Yang kedua tadi tentang tafsir ya. Tafsir itu betul Nabi memang tidak menjelaskan. Hanya Nabi menjelaskan kronologi kenapa ada ayat 60-82 di surah Al-Kahfi. Latar belakangnya itu. Jadi asbabul wurud, kalau istilahnya asbabun nuzul kalau untuk Al-Quran. Tapi Nabi dalam hadisnya mengatakan, ini awal pertemuan Nabi Musa dengan Khidir atas perintah Allah itu seperti ini. Ada riwayatnya, hadis sahih. Ya, ketika Nabi Musa itu berpidato, kemudian dikagumi banyak orang, kemudian sampai ada yang jamaah yang nyeletuk, Pak Ustadz, Pak Kiai, hebat sekali pidato Anda, ilmu agama Anda. Kayaknya Anda ini orang yang paling hebat ilmunya di atas muka bumi. Apa ada orang lain yang lebih hebat ilmunya dari
Anda wahai Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, nggak ada. Ya, dia merasa udah paling top, udah paling hebat. Maka ditegur oleh Allah, ada nih hambaku, kamu harus temui, belajarlah kamu dari dia. Itulah latar belakangnya kisah Nabi Khidir ini. Allah alam. Memang pemaknaannya tentu bisa berkembang ya. Kalau tadi dari sudut pendidikan, dari sudut tasawuf, ya, dari sudut apapun bisa kita teropong ayat ini. Tapi yang paling menarik itu kan pesannya, hikmahnya, bicara tentang kezaliman, bicara tentang anak yang mengkhianati ideologi orang tuanya, bicara tentang anak-anak yatim yang tanpa perlindungan, ya. Nah ini kan sebenarnya pesan-pesan sosial politik ini, pesan untuk pemimpin, gitu ya. Dan ini yang jarang diangkat, gitu, menjadi sebuah teologi bagi politik bagi umat Islam. Demikian. Walau. Luar biasa. Baik, saya lanjut aja ke Raisen Ustadz Sauki. Silakan Ustadz. Mana Pak Sauki? Halo Pak Sauki. Ya, masih di mute Pak. Masih di mute, Kang. Halo Tat. Ini beliau nulis di di chat ya. Oh gitu. Sebentar. Ya, saya jawab ya. Oh silakan lanjut. Ya, lanjut. Memang betul ya ada perbedaan redaksi di dalam kata-kata Nabi Khidir. Mulai dari yang pertama fa'aradtu an a'ibaha. Aradtu ya. Aradtu itu saya berkehendak. Nah, jadi memang kalau untuk hal-hal yang sifatnya negatif atau sifatnya itu merusak, ya Allah tidak bisa atau tidak pas dinisbatkan perbuatan yang sifatnya merusak itu dinisbatkan kepada Allah. Melubangi kapal, ya, membuat kapal itu cacat, itu kan perbuatan yang negatif, ya, maka itu dinisbatkan kepada dirinya. Nah ini hikmahnya. Tidak dinisbatkan kepada Allah. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik. Allah selalu berbuat baik. Tapi yang berbuat buruk atau dipandang buruk negatif itu adalah manusianya. Ya, itu seperti itu. Maka adabnya Nabi Khidir itu adalah menisbatkan keburukan itu kepada dirinya, bukan kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian untuk kasus anak yang dibunuh itu menggunakan fa'arodna ayyubdilahuma. Nah, di situ kami menghendaki. Ya, kami di sini adalah bisa menunjuk kepada nun lil azamah, nun lafzul jalalah artinya Allah, ya. Dan bisa juga di situ menunjukkan ada musyarakah. Jadi kami menghendaki di sini adalah artinya Allah menghendaki. Itu satu-satunya. Berarti nun di situ untuk azamah, keagungan Allah, kami Allah. Tapi bisa jadi ada makna musyarakah. Artinya kami di sini Allah iya dan juga Nabi Khidir juga ia terlibat. Kami yang menghendaki. Allah dan Khidir memang menghendaki. Begitu. Ya, ini kenapa? Karena ini hal yang positif. Aradna ayyubdilahuma rabbuhuma. Ya. Berharap anak itu diganti, ya, Allah menggantinya dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya, ya, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya daripada anak itu yang dibunuh tadi. Nah, jadi ada menunjukkan niat baik dari Allah, kemudian juga niat motivasi yang baik dan luhur dari Nabi Khidir, dan eksekutornya, pelaksananya itu adalah Nabi Khidir. Makanya di situ masuk dalam cakupan nun bermakna banyak atau jamak, ya, terlibat lebih dari satu orang. Yang ketiga adalah di situ Allah menyatakan fa'arada rabbuka. Nah ini, kenapa ya rahasianya Allah ayat ini menggunakan rabbuka langsung zat Allah. Kalau tadi dinisbatkan pada Khidir manusia.
Yang kedua dinisbatkan kepada Allah dan hambanya, yaitu Nabi Khidir. Nah, yang ini spesial khusus. Hanya Allah yang berkehendak di situ. Fa'arada rabbuka. Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Yang tahu masa depan itu adalah Allah. Ya, yang tahu satu-satunya anak yatim, dua anak yatim itu punya harta pusaka peninggalan orang tuanya yang soleh, itu yang tahu itu hanya Allah. Ya, tidak ada yang tahu tuh. Penduduk negeri itu kalau tahu mungkin akan dicurinya itu, karena mereka zalim. Ya, akan dicurinya juga, dirampasnya juga itu nanti. Maka perlu dilindungi. Nah, Allah satu-satunya zat yang mengetahui itu, kemaslahatan anak yatim itu, masa depan anak yatim itu, ya, itulah makanya disebutkan rahmatan mir rabbik. Itulah cerminan dari implementasi dari rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu luar biasa. Ya, kita kalau dapat nemu duit aja di rumah, ini rumah kita sendiri, kita nggak tahu, lupa mungkin naruh duit di mana, ya, sembarangan atau di mana. Kemudian pas lagi kita butuh-butuhin, terus ketemu ada duitnya, itu kan luar biasa, itulah rahmat Allah gitu ya. Saya pernah ngalamin tuh, Pak. Ya, nggak tahu di mana apa. Saya nggak pernah merasa nyimpan duit di mana, itu dilipat. Tahu ada dilipatan brosur yang hampir kebuang, ya. Diperiksa sama istri, loh, ini ada uang siapa ini? 600.000. Ya, padahal kita juga lagi butuh, lagi pengen perlu uang cash, lagi pakai. Ya, itulah rezeki dari Allah, itulah rahmat dari Allah gitu ya. Kita nggak tahu kapan kita naruh di situ, juga udah lupa, mungkin udah bertahun-tahun, ya, nggak dibuka-buka, ya, atau ada di situ, dan pas lagi kita memerlukan. Nah, itulah seperti itu, rahmatan min rabbik. Makanya Allah, nah, rahmat dari Allah itu khusus, ya, bersumber dari Allah, dan Allah yang menghendaki untuk supaya rahmat itu sampai kepada anak yatim tersebut. Maka inilah kekhususan rahmat itu, ya, hanya Allah, ya, yang berkehendak di situ. Dan kalau berbicara tentang rahmat, ya, nampaknya peran Nabi Khidir, peran Nabi Musa itu pun sulit untuk menjangkau sampai kepada tingginya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya eksekutornya yang ditugaskan oleh Allah untuk mewujudkan rahmat itu adalah Nabi Khidir, manusia itu. Wallah alam. Ya, baik. Ini lebih ke apa ya? Statement sih. Sama sejenis seperti yang tadi sampaikan. Ini dari Pak Kelani mungkin ya. Nabi Musa sebagai pemimpin pembebasan terlalu rasional dan pragmatis karena merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di belakangnya. Karena itu Nabi Musa harus lagi belajar tentang pengetahuan yang suprarasional. Politik kekuasaan sering bertindak di luar nalar rasional, apa yang kasat mata. Makanya Nabi Khidir memberikan ilmu kasyaf, ya. Dapatkah pelajaran menenggelamkan perahu anak yatim adalah pelajaran politik Nabi Khidir dan pendekatan tidak melawan secara terbuka seperti saat melawan Firaun. Itu statement ya. Kemudian yang kedua dari Aris, kenapa selama 40 tahun Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Firaun hancur, tapi doa itu tidak terkabul selama 40 tahun. Mungkin itu dulu ya. Mungkin ini sambungan dari Pak Aris, nyambung sih, bahwa Al-Quran masih kontekstual dengan zaman sekarang, bahwa dengan dilubangi kapal-kapal itu agar tidak melaut, supaya nelayan tidak dibajak, ya, tidak dibajak. Kemudian yang akan membunuhnya dan dikhawatirkan akan mengganggu peran nelayan. Kedua anak yang dibunuh adalah anak yang dikhawatirkan melakukan perusakan di masa depan. Maknanya
bahwa organisasi-organisasi yang tidak mencerminkan persatuan bangsa harus disingkirkan supaya tidak mengganggu ketertiban dan keamanan nasional. Tentang tembok yang dibangun adalah warisan buat anak cucu dari pemilik tembok itu. Artinya bahwa kita... Itu kesimpulan-kesimpulan tadi. Ya, betul. Ini hampir sama ya. Ini sama. Oke, saya lewatin. Oke. Dua dulu. Ini ada satu yang raisen. Apa mau sekalian? Dokter Tuti, Bu Tuti. Silakan. Halo, Bu Tuti. Oh, oke. Mungkin masih, silakan Ustaz. Ya, saya kira doa tentang Nabi Musa itu, ya, saya belum mendapatkan redaksi riwayatnya ya, soal Nabi Musa berdoa 40 tahun itu. Saya belum baca ya, belum pernah baca itu. Barangkali nanti boleh dibantu referensi dari mana. Tapi kalau memang ada seperti itu, ini juga pelajaran bagi kita bahwa doa saja nggak cukup. Ya, mau doa 30 tahun pemimpin yang zalim itu hancur, ya, kalau kita tidak berusaha, tidak berikhtiar, ya, itu itu akan tidak ngefek ya, akan tidak ngefek kalau kita hanya berdoa saja. Ya Allah, hancurkanlah Yahudi, laknatullah misalnya, hancurkanlah musuh-musuh Islam. Tapi umat Islamnya tidak mau berusaha memperbaiki dirinya, ya, memantaskan dirinya untuk bisa mengalahkan mereka, orang-orang zalim ini, ya kita hanya dapat doanya saja, tapi belum tentu langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi doa yang terbaik itu adalah yang diiringi dengan usaha. Ya, makanya Allah, saya kira Nabi Musa itu bukan hanya berdoa, dia dididik oleh Allah. Makanya disebutkan walitus na'a ala ain. Sejak lahir itu sudah mencerminkan Nabi Musa itu kehendak Allah untuk menumbangkan kekuasaan Fir'aun. Allah yang menggerakkan Nabi Musa sampai ke istana Fir'aun dari kecil, dididik di dalam istana Fir'aun, kemudian melawan kekuasaan Fir'aun, membebaskan Bani Israel dari tirani Fir'aun, itu kehendak Allah. Dan itu bukan hanya doa Nabi Musa, ya, doa tapi diiringi oleh usaha ya untuk membebaskan Bani Israel. Banyak doa Nabi Musa itu dalam Al-Quran disebutkan, innaka qad ataita fir'aun wa malau zinata wa amwalan fil hayati dunya rabbana tmis amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Itu surat Yunus. Ya, ada yang seperti itu. Jadi doa istrinya Fir'aun, Rabbi najini minal qaumiz zalimin, dan seterusnya. Jadi doa harus diiringi dengan usaha, dengan ikhtiar. Dan Allah mengajarkan pada kita bahwasanya doanya Nabi Musa itu bukan hanya sekedar doa, ya, lalu tidak berikhtiar, tapi itu dibarengi dengan usaha-usaha. Allah alam. Silakan Bu Tuti. Satu lagi Bu Tuti, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ustadz, doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada yang kemudian menyampaikan seperti ini. Kenapa kita harus sering-sering menyampaikan doa seperti itu ketika kita bicara di depan audiens yang banyak? Padahal doa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu adalah ketika menghadapi Fir'aun. Apakah audiens yang sedang kita hadapi ini Fir'aun, atau memang dalam perspektif doa itu memang siapapun tidak salah menyampaikan doa seperti itu untuk memudahkan lisan kita terutama. Itu satu, Ustadz. Yang kedua, tadi Ustadz menyampaikan tentang mati atau kematian. Dalam surah Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati.
Tapi sering orang menyampaikan, termasuk barangkali para ustadz kita, itu diterjemahkan setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Setiap yang berjiwa akan mati, itu yang sering disampaikan. Prinsip mati dan merasakan mati ini mungkin perlu kita telaah, Ustadz, kaitannya dengan bahwa seluruh makhluk Allah ya, itu akan mati. Pertanyaannya dengan Al-Imran 185 tadi. Ada dalam satu bacaan yang sering saya mengaji dengan Ustadz dan rutin tiap minggu ya, bahwa zaikatul maut itu yang berarti merasakan mati, setelah dia sakaratul maut, setelah dia melalui alam kubur dan seterusnya, dia akan dihidupkan kembali ruhnya. Maka kaitannya dengan prinsip bahwa seluruh makhluk Allah, dia akan mati, dia tidak akan abadi, termasuk dalam alam nantinya penyelesaian kehidupan di dunia ini ada alam surga dan neraka. Apakah prinsip ini mati atau merasakan mati dan akan hidup lagi di alam sana nanti? Demikian Ustadz, dua hal tadi, terutama yang terakhir tadi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, yang pertama doa itu bersifat umum. Ya, doa itu memang awalnya diucapkan untuk ketika beliau minta keteguhan, ya, kekuatan hati dan lisan ketika berhadapan dengan Fir'aun yang kejam, sombong, ya, bengis. Tapi doa itu bisa diucapkan oleh kita dalam banyak hal, ya, ketika kita berbicara kepada siapapun. Pada anak murid ketika kita sebelum memulai pelajaran, ya, di kampus atau di sekolah juga, ya, doa seperti itu nggak masalah, ya, bahkan baik karena itu doa-doa yang ada maksur di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, soal siapa yang dihadapi tidak harus seperti Firaun, ya, seperti Firaun. Uqdah di situ mungkin bukan dalam arti lidah yang cadel, yang cacat gitu ya, tapi juga mungkin penjelasan kita yang penjelasan kita yang bulat gitu. Istilah kata orang Betawi itu belibet-libet gitu ya. Jelasinnya muter-muter. Nah, bisa jadi mudah-mudahan dengan kita berdoa seperti itu dimudahkan, tidak terlalu ribet cara memahami, menjelaskannya, dan murid kita bisa memahami dengan baik. Yang kedua soal kematian, ya, ini pertama tema kita bukan tentang kematian, ya, kemudian tentang yang jelas di dalam Al-Quran itu, ya, semua itu mati pasti akan menerima merasa kematian, itu memang sunnatullah, ya, itu hukum alam, hukum Allah. Semua yang hidup pasti mati, semua yang bernyawa pasti mati, ya. Untuk apa? Untuk dia di alam barzakh, ya, alam persinggahan sebelum terjadinya hari kiamat. Kemudian semuanya akan dibangkitkan oleh Allah untuk pertanggungjawabkan amalnya. Itulah prinsip yang ada dalam Islam. Hanya kehidupan yang kedua di alam akhirat, ya, tidak ada lagi kematian, ya. Jadi kematian itu cuma sekali, hidupnya yang dua kali, hidup alam dunia dan hidup di alam akhirat. Nanti di alam akhirat ya nggak ada mati lagi, ya. Itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis menerangkan apa bisa mati lagi nanti setelah di akhirat, itu nggak ada, ya. Jadi kita beriman dalam hudud, batasan-batasan yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah. Di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.